buat hari ini Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami dimanapun kami berada saat ini Bapa. Kami percaya dimanapun kami berada, tidak ada jarak di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang memenuhi setiap kami, biar kami yang mendengarkan firman ini, kami dapat mudah untuk mengerti dan mudah untuk mengaplikasikannya. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar keluar dari lidah bibir hamba hanya isi hati-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Battle Teens, wow long time no see. Dan hari ini spesial kita live streaming, gak live tapping di ruang multimedia. Salah, ruang Betania. Tiap minggu kita selalu ada di ruangan ini ya gak sih? 6 bulan yang lalu kita masih ibadah bareng-bareng di Betania. Kita masih sama-sama buat bisa lompat bareng-bareng, nyembah bareng-bareng, denger firman bareng-bareng. Tapi hari ini kita ada di rumah masing-masing. No problem, kita terus berdoa supaya one day dalam waktu dekat kita bisa bareng-bareng ibadah lagi di ruang Betania ini. Klik di bawah, amin. Yes, betul banget. Nah, untuk mengawali bulan yang baru ini, bulan September, kita mau belajar seri yang terbaru di bulan ini, yaitu tentang kehidupan kita. Ada hal-hal yang sangat mendasar yang kita perlu ngerti di dalam kehidupan kita teens. Walaupun kita masih SMP, kita masih SMA, bukan kita sih, kalian. Gua ya walaupun 17 tahun, tapi I know kalian memaksa gue SMP, tapi gak bisa guys. Nah, cuman garing banget sih. Oke, no problem. Nah, walaupun gitu, di bulan ini kita mau belajar hal yang dasar. Kita mau belajar hal yang gue percaya penting buat kita sama-sama belajar. Ketika kita masih SMP, SMA belajar hal ini, gue percaya walaupun hal yang mendasar, walaupun kita masih muda, tapi ketika kamu praktekin hal-hal sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, kamu menjadi anak-anak muda yang menjadi influencer yang luar biasa. Amin? Amin. Dan minggu ini gue mau kasih judul firman Tuhan dengan judul Secure. Diambil dari Filipi 3 ayat 1-4. Kita baca bareng-bareng. Filipi 3 ayat 1-4. Gue bacain. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Katakan amin. Nah, teman-teman semua, kita semua sadar gak sih kalau pada dasarnya manusia tuh seneng banget buat melihat orang susah, tapi susah buat lihat orang seneng. Iya atau iya? Iya kan? Nah, contoh yang paling simpel dalam kehidupan kita masing-masing adalah, coba kalau kalian semua ada di sekolah, kayak seneng banget buat bisa ngejek, ih lu gendutan ya, naik berapa kilo bro di rumah, naik berapa kilo sis, lu diam aja ngejamur di kasur. Loh guys, itu hal yang simple yang ngebuktiin lu seneng banget ngelihat orang susah. Lu gak pernah tahu dia tuh susah buat ngontrol dirinya. Kok kayak membela diri? Enggak. Oke, gue jujur, emang susah guys waktu lagi corona untuk nolak makanan. Tiba-tiba waktu corona tuh mama sangat amat kreatif ngelihat YouTube, banyak tips-tips buat bisa belajar masakan-masakan baru. Tiba-tiba ada ayam goreng mentega, ayam goreng asam manis, tiba-tiba ada babi rica yang padahal dulu-dulu nggak pernah ada. Tiba-tiba corona ada. So susah kan kalau nolak? Gue ada sama kalian yang susah menolak. Nah, tapi kadang kala juga kita susah buat ngeliat orang seneng. Contoh, loh, lu kurusan, sedot lemak, minum berapa pil pelangsing lu? Gila lu, curigaan banget jadi orang. Please, kalau dia kurusan, puji dia, bilang, gila lu kurusan makin cantik lu. Dietnya berhasil, itu bikin orang makin seneng. Ketika lu ngeliat orang ngegendutin, lu bisa bilang, makin banyak berkat lu. Gitu dong, jangan lihat dari hal yang negatif. Tahu nggak? Ketika kita ada di posisi kayak gitu, itu namanya apa?
Itu namanya insecure. Itu namanya apa? Insecure. Insecure tuh berarti perasaan gak aman yang bisa terjadi saat kita merasa malu, bersalah, kekurangan, atau bahkan gak mampu. Berapa banyak di antara kita yang kadang suka merasa, gue kayaknya pengen banget bisa punya jaket kayak si Kosti, kayak keren banget deh itu. Tapi pada waktu kita ngelihat kondisi kita, kayaknya kita gak mampu. Terus kita merasa kayak, oh my god, kayak gue susah buat bisa kayak gitu. Aduh, kayak gue gak sekeren dia deh. Please, stop buat ngelakuin itu. Jangan pakai rasa secure lu atau taruh rasa secure lu atau taruh rasa aman lu pada sesuatu yang dipunyai orang lain. Amin. So guys, sebelumnya gue pengen tahu dulu berapa banyak di antara kalian yang suka banget pakai barang-barang yang keren. Coba tulis nama kalian, Setia di Senjaya, saya kok gitu. Gitu ya, tulis di bawah, oke? Tulis nama, bilang saya kok. Pengakuan massal. Hari ini kita mau belajar satu hal yang sangat dasar buat kita semua. Kemarin-kemarin bulan lalu gue bikin research atau penelitian kecil-kecilan. Gue nanya ke beberapa anak SMP dari berbagai background. Ada yang dari international school, ada yang sekolah negeri, ada yang di swasta, ada yang mungkin swastanya di kota, ada yang negerinya di kota, tapi ada beberapa yang mungkin di pinggiran. Tapi gue tanya semuanya, apakah punya problem apa sih yang terjadi di kehidupan anak-anak SMP, SMA zaman sekarang? Yang paling besar tahu nggak apa? Tentang hal ini, yaitu untuk merasa secure. Banyak di antara mereka yang berkata, kok kalau zaman sekarang tuh ya, gue ngerasa insecure banget. Gue ngerasa kayaknya, aduh gue kalah banget kalau orang lain punya satu hal yang baru. Kayak gue ngerasa bersalah banget ketika gue ngeliat ada orang lain yang lebih dari gue. Nilainya lebih 1 doang kok padahal. Tapi teh gue kayak kesel, gue teh kayak emosi. Oh bodoh banget sih gue teh. Hey guys, itu hanya beda 1, please. Jangan seambisius itu. Tapi realitanya kayak gitu. Atau kok gue tuh beli permen, gue hanya bisa beli permen 3. Tapi dia bisa beli 5. Come on, itu just permen. Gak, itu bercanda sih. Tapi ya realitanya kayak gitu sih. Mungkin temen lu bisa punya sepatu, lu bisa belinya Adidas, tapi dia bisa belinya Nike, itu kan lebih mahal. Kadang, terus lu merasa insecure dengan hal itu. Itu realita guys. Tapi jangan taruh hal secure lu, percaya diri lu pada hal-hal yang demikian. Makanya hari ini kita mau belajar gimana atau kenapa kita harus secure. Apa yang harus jadi alasan kita jadi secure. Siap? Tulis di bawah, I'm ready. Tulis di bawah, oke? Yang pertama, kenapa kita perlu secure? Kalau dari Filipi tadi, kita punya keselamatan. Dikatakan di Filipi 3 ayat 3, karena kitalah orang-orang bersunat. Coba gua tanya dulu, berapa banyak di antara kita kalau beli HP pasti nyari yang ada garansi? Kemarin gue beli HP buat ponakan gue. Gue nanya, karena HP itu tuh jarang ada yang garansi resminya. Gue tanya ke temen gue, ini aman gak sih garansinya kayak gini? Oh aman kok, nanti kalau ada sesuatu lu gak ke garansi tokonya tapi langsung ke distributornya. Mungkin kalau lu yang gak paham ini lagi ngomongin apa, kalau gue beli di A itu toko mereknya tuh B. Nah lu gak bisa ke A tapi lu harus ke B. Kayak gitulah contohnya, mungkin masih gak kebayang, oke lah. Nah cuman pasti pada dasarnya kita mau beli sesuatu yang punya garansi, ya gak sih? Karena sesuatu yang punya garansi membuat kita lebih secure, membuat kita lebih aman, membuat kita merasa oh ini barang legal, oh ini barang bisa menjamin kalau someday ada satu kerusakan, ada sebuah problem, kita bisa minta pertanggungjawaban tokonya, ya gak sih? Misalkan lu baru beli baju atau sepatu, tiba-tiba belum apa-apa sampai rumah lu udah lihat, kok ada cacatnya. Terus kan kalau lu masih punya stroke, ini buat lu yang suka beli baju tapi gak tahu nih tipsnya. Tapi lu masih punya stroke-nya dalam waktu 2 hari ke depan lu punya waktu buat nuker barang yang baru yang lebih bagus yang gak ada cacatnya. Itu just for your information. Tapi pada dasarnya kita mau beli sesuatu barang yang ada garansinya. Apa hubungannya antara sunat dan juga garansi?
Ingat guys, ketika kita udah menerima Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan bibir kita mengucapkan, Tuhan aku setia di Senjaya, percaya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Detik itu juga, saat itu juga, kamu udah lepas dari setiap hukuman dosa. Kamu udah lepas dari semua perbudakan dosa. Say amen. Gue percaya kemarin, minggu lalu, baru kita merayakan atau melihat ada 21 orang yang memberikan dirinya untuk dibaptis di kota Bandung. Dan 15 diantaranya menyatakan dirinya seorang teens, anak teens, usia teens, belasan tahun yang menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Kalian semua udah disunat dari setiap hukuman dosa, perbudakan dosa. Amin. Coba tulis dong di bawah. Congrats ya buat teman-teman yang habis dibaptis. Ketik di bawah. Congrats guys, congrats. Kasih api. Nah, gitu. Ketika kita udah memberi diri kita untuk dibaptis, untuk memberi kita kepada Yesus sepenuhnya dan mengakui kalau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu kita udah disunat dari setiap dosa kita, diputuskan dari setiap hubungan kita dengan dosa. Itulah yang harusnya membuat kita secure. Kamu bisa bayangin ketika kamu gak menerima sebuah keselamatan yang akan kamu terima, kamu gak pernah tahu, gue tuh bakal selamat gak sih? Harusnya itu yang membuat kita tuh gak secure. Tapi ketika kamu udah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu alasan utama kita menjadi secure. Kok ketika gue ngelakuin ini, kok gue sekarang jadi gak enak ya? Karena lu udah terima Yesus dan Yesus ada dalam hati lu. Lu menjadi seseorang yang jauh lebih peka dengan hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu yang harusnya membuat lu menjadi lebih secure. So guys, jangan taruh rasa secure lu pada hal-hal yang gak oke lah. Pada barang-barang. Barang-barang lu, jaket, sepatu, mobil lu, harta lu, rumah lu, kolam renang lu, mungkin kalau punya kolam renang, kalau lu punya game lu, atau lu punya idola, jangan taruh rasa secure lu sama itu semua. Ketika nanti setelah lu meninggalkan dunia ini, semua barang-barang itu stay di bumi. Tapi lu pergi sendirian ke sono untuk menghadap Tuhan. Apakah lu mau masuk surga atau neraka? Itu penentuannya sekarang di bumi. Barang-barang itu gak memberikan keselamatan buat lu. So remember, Tuhan memberikan 100% garansi buat kita. 100% garanti of salvation. Yang harusnya ini menjadi kekuatan kita, menjadi pusat secure kita. Yang benar-benar jadi alasan kalau kita aman di dalam Tuhan. Amin. Itu baru hal yang pertama. Udah mau menyerah? Kita mau tutup? Enggak ya, lanjut dong, masih ada 2 poin lagi. Yang kedua, kita punya Kristus. Di Filipi 3 ayat 3 juga dikatakan, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus. Berapa banyak di antara kita yang punya orang tua kenal sama jenderal-jenderal, kenal sama polisi-polisi, kenal sama petinggi-petinggi yang punya kuasa. Dan kita mungkin kalau beberapa di antara kalian suka dibilang, nanti kalau kamu ada apa-apa bilang ya, mama papa kamu kenal sama si A karena dia backing kita. Guys, jangan taruh rasa secure kamu karena kamu kenal orang-orang tertentu. Karena mereka tetap aja gak bisa menjadi yang memberikan secure kamu yang paling aman. Enggak, remember, kamu punya Kristus. Dia backing lu. Ketik di bawah, backing gue Yesus bro. Backing gue Yesus sis. Ketik di bawah. Ketika kita punya Yesus, ketika kita punya Kristus, ketika tadi gue katakan lu mengakui dengan mulut lu, pada detik itu juga ketika lu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada detik itu juga Yesus ada di dalam diri lu, Yesus yang menjadi otoritas di dalam hati lu. Itu yang harusnya menjadi secure lu, itu yang membuat lu secure, yang membuat lu aman. Ingat, dia adalah Allah yang maha besar, maha tahu, maha kasih. So jangan
cari secure kita pada orang lain yang gak maha. Orang-orang yang lain, jenderal-jenderal itu, polisi-polisi itu atau orang-orang itu, bahkan buat kalian yang menaruh secure-nya pada orang tua kalian, remember, semuanya terbatas, semua itu manusia, mereka semua terbatas, gak bisa membantu kita. Tapi Yesus yang namanya disebut, yang namanya memberikan keselamatan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia Allah yang maha tahu, Allah yang maha benar, Allah yang segalanya Dia tahu tentang kehidupan kita, bahkan saat kita masih ada dalam kandungan. Wow. So harusnya Dia menjadi tempat kita menjadi secure. Dia menjadi alasan kita merasa secure. Ingat guys, jangan taruh secure kamu pada pertemanan kamu, sama hubungan kamu. Jangan karena kamu masuk satu geng kamu merasa, gila gue langsung lebih pede udah masuk geng ini mah. Wah gila gue masuk ke teman-teman gue yang sekarang mah gue pede, dada gue naik, dagu gue naik, kalau jalan udah kayak kalkun loh. Please jangan taruh rasa secure lu sama hal-hal yang kayak gitu. Jangan taruh rasa secure lu sama manusia. Jangan taruh. Karena semuanya terbatas. Semuanya terbatas. Jangan sampai kita juga hidup oleh pengakuan dan pujian orang lain. Karena kita masuk di satu pertemanan, kamu selalu dipuji-puji. Wah lu hebat ya. Ingat, pujian bisa berbalik arah menjadi hal yang merusakkan kamu, yang menjatuhkan kamu. Gak selamanya pujian tuh sehat. Ketika kamu kebanyakan pujian, lama-lama bisa overdosis juga. Karena kamu nyari pengakuan atau rasa aman kamu dari ucapan orang lain, dari pujian orang lain. Pakai baju yang bagus, orang lain bilang, gila baju lu keren banget. Cocok banget loh bro pakai baju itu. Lu kegantengan lu naik 100%. Pakai sepatu Nike, lu jalan udah kayak melayang 3 cm. Semua orang ngomong gitu. Tapi 3 bulan kemudian udah ada keluar model yang baru. Orang-orang gak lagi muji lu. Dan lu mulai sibuk, lu mulai shock, lu mulai panik kayak, oke, gue harus beli yang baru, gue harus beli sepatu yang baru. No. Harga diri lu gak ditentukan dengan apa yang lu pakai. Harga diri lu, rasa berharga lu, secure-nya lu gak ditentukan dengan apa yang lu punya. Remember, we are the God's masterpiece. Ingat, kita adalah ciptaan yang terbaik. Kita segambar dan serupa dengan Allah. Jangan sampai kita merasa insecure. Ingat, ini alasannya kita secure. Gue mau bilang, Jesus Christ is your rock, the refuge for your life, the shelter for your heart. Itu yang menjadi alasan untuk kita secure. Ketik di bawah, amin. Ready buat yang terakhir? Ketik lagi di bawah, Yuko gas. Ketik di bawah, Yuko gas. Yang terakhir adalah kenapa kita harus secure? Karena kita punya kepastian. Sama-sama bilang kepastian. Filipi 3 ayat 3 juga dikatakan, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Gue mau cerita, gue tipikal orang yang sangat perfeksionis. Kalau beberapa orang yang dekat sama gue tahu, kehidupan gue terjadwal. Gue bakal sangat stres ketika misalkan sebuah meeting bisa tiba-tiba dibatalkan. Kayak, Sti, sorry pisan gue teh diare, gue teh gak bisa pergi, jadi meetingnya gue cancel. Terus gue udah spare waktu 2 jam buat dia, meeting 2 jam, terus tiba-tiba menghilang. Gue bisa kayak stres kayak, oke, gue sekarang harus apa dong? Gue kayak, edan hidup gue useless, edan gue teh kayak, udahlah gue teh, siapakah aku ini Tuhan? Gue kayak, gue dulu gitu beneran, lu bilang ini lebay atau lu dibuat-buat, enggak, gue beneran stres kayak, atau enggak misalkan gue udah ngatur jadwal gue misalkan waktu corona kemarin ya, ngatur jadwal gue, oke, karena corona membuat semuanya fleksibel, gue mau komit, gue bikin jadwalnya, hari ini gue mau ngapain aja. Tiba-tiba mama gue maksudnya, mama gue bisa aduh mama kalau nonton ini mama yang lain, bukan mama yang ini mau baik. Karena nontonnya di rumah bareng ponakan. Abis itu apa mana teh, mama gue suka tiba-tiba, how tuh nama Chinese gue kalau di rumah, how lu
ini dong kamu ke Bandung ke Bandung kayak rumah gua teh Bandung coret ya. Iya rumah gua Bandung coret sih di ujung Berung. Balik lagi, gak beres-beres nih. Hal, tolong lu ke Bandung untuk beli barang. Terus gua kayak bisa langsung kayak stres. Karena itu gak ada di dalam schedule kehidupan gua hari itu gitu. Kayak, come on, ini tiba-tiba nyalip, kayak mau nyalipnya di mana, ini kayak gak bisa gitu. Tapi pada akhirnya gua kayak, kalau kayak gini terus gue bisa gila. Kalau kayak gini terus gue kayaknya sebagai seorang robot jadinya, kayak hidup lu teratur jam 7 sampai jam 8 lu harus doa. Lama banget ya sejam, ya gak apa-apa sih. Dari jam berapa sampai jam berapa lu sepedahan, jam berapa sampai jam berapa sarapan. Tiba-tiba kalau misalkan sepeda lu kempes lu stres. Tiba-tiba kalau mamah lu lupa masak sarapan pagi lu stres. Kan kayak hidup lu sedih banget. Ya hidup gua sedih banget gitu. Kayak sedih banget gitu. Tapi ternyata hal ini bukan terjadi di kehidupan gua doang. Ada anak-anak muda yang kehidupannya terjadwal. Gua gak bilang terjadwal itu buruk, terjadwal itu bagus. Ya dong bagus. Cuman ketika kita terlalu fokus sama hal-hal yang seperti itu kan malah menyusahkan diri kita sendiri. Kamu harus tahu kehidupan tuh ada hal-hal yang gak pasti. Sama-sama bilang gak pasti. Hidup tuh gak pasti. Tapi tahu, rasa secure kamu jangan ditaruh pada jadwal yang kamu punya. Kamu ngerasa aman, gue bakal merasa sangat aman ketika gue tahu sepanjang hari ini gue mau ngelakuin apa. Tapi gue mulai insecure. Insecure tuh bukan hanya berarti apa yang lu punya. Bukan hanya tentang apa yang lu pakai. Tapi insecure tuh bisa tentang ketika lu merasa terganggu, ketika lu merasa khawatir, atau mungkin bisa aja tentang namanya mood swing. Buat cewek-cewek, when the moon is coming, buat semua yang tahu pasti lagi senyum-senyum sekarang. When the moon is coming, tiba-tiba mood lu bisa, wow, like kayak roller coaster yang tiba-tiba detik ini naik lagi happy, tiba-tiba detik selanjutnya bete, detik selanjutnya lagi tiba-tiba pengen nangis. Ditanya, kamu kenapa? Gak tahu, aku pengen nangis aja. Oke. Tiba-tiba detik selanjutnya pengen marah. Hati-hati kalau detik dimana lu pengen gigit orang, jauh-jauh dari cewek itu. Itu namanya insecure juga guys. Ketika lu gak bisa atau ketika lu meletakkan pada sesuatu yang lahiriah, pada sesuatu yang kayaknya sementara. Ketika lu taruh rasa secure lu pada hal yang sementara, maka pasti secure lu juga akan sangat sementara. Secure lu juga gak bakal pasti. Secure lu juga kayaknya bisa gampang berubah like your mood waktu the moon is coming, waktu lagi datang bulan. Be careful, hati-hati. Ketika kita taruh rasa secure kita pada hal-hal yang demikian, kita akan membuat kehidupan kita kayak roller coaster. Kehidupan kita bisa ribut sama sana sini. Karena sama semua orang yang mengganggu rasa secure kita bisa berantem. Kita bisa clash sama mereka. Tapi tahu gak, gue mau bilang, letakkan rasa secure kita pada hal yang pasti. Yaitu apa? Yesus. Yesus memberikan kita sebuah kepastian keselamatan. Kalau teman-teman semua sadar, dari awal sampai akhir ini, kita ngomongin semuanya tentang Yesus. Tentang kita punya yang namanya keselamatan. Kita punya yang namanya Kristus. Kita punya yang namanya kepastian. Semuanya ngomongin, semuanya berfokus sama yang satu pribadi. Satu namanya Yesus. Kenapa? Secure kita mulai dari situ. Dari Tuhan Yesus. Jangan taruh sama hal-hal yang lahiriah. Jangan taruh sama mobil kamu. Jangan taruh sama semua hal yang sementara. Bukan berarti kita benci sama barang-barang yang bagus. Enggak, gue suka sama barang bagus. Tapi bukan berarti lu menaruh rasa secure lu di situ. Bakal beda ketika lu punya persepsi yang benar tentang yang namanya secure. Ketika lu pakai satu barang, walaupun barang itu nggak mahal. Contoh, kenapa gue pakai dress code gini? Ini baju, kalau lu tebak, coba tebak-tebakan harga.
Kemeja ini gue beli berapa? Ketik di bawah, harganya berapa? Oke, banyak ya, nebak. Ayo tebak, come on, 10 detik. 1, 2, 3, ini kemeja harganya berapa? 4, 5, 6, 7. Yang masih gak mudeng, ini kemeja harganya berapa? 8, 9, 10. Oke, banyak banget ya yang nebak harga. Tahu gak harganya hanya berapa? Hanya cepeceng bro. Gak tahu cepeceng? 100.000. 100.000 doang gue dapat meja ini. Dan gue gak merasa insecure. Ada orang-orang yang kalau pakai baju 100.000 kayak, aduh harga diri gue hanya 100.000, ya lu aja derita lu naruh secure lu sama baju. Enggak, ketika lu menaruh rasa secure pada Tuhan Yesus, lu mau pakai baju yang harganya hanya 100.000, motivasi lu bukan tentang mau mamerin apa yang lu pakai, tapi motivasi lu suka sama barang itu. Kenapa gue beli baju ini? Gue suka. Mau orang lain bilang, ih pakai baju itu lu gendut, gimana gua? Gue yang pakai bro. Nah makanya jangan taruh rasa secure lu sama hal-hal yang lahiriah. Ingat quote yang terakhir gue bilang kayak gini, life is not always perfect, but it's always what you make it. Kehidupan gak perlu harus sempurna, tapi kehidupan adalah tentang gimana kamu membuatnya. Kamu yang memutuskan. Walaupun kehidupan rasanya banyak hal-hal yang gak pasti, tapi kamu yang punya kontrol untuk bisa berkata, enggak, I choose to be happy. Ingat ayat 1 tadi, di Filipi 3 ayat 1 tadi berkata demikian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Itu adalah satu keputusan yang mau kita ambil untuk berbahagia. Paulus waktu nulis surat Filipi ini, dia ada di mana? Bukan lagi pesta bro, bukan lagi ada di Bali bro, bukan lagi di pinggir pantai bro. Ingat, Filipi ditulis sama Paulus waktu dia ada di dalam penjara. Dan dia bisa bilang berbahagialah. Dan di ayat yang selanjutnya dikatakan, tidaklah berat untuk aku menuliskan ini kepadamu. Coy, dia lagi di penjara. Penjara tuh selalu ngomongin tentang hal kehidupan yang paling down, paling bawah di dalam kehidupan lu. Tapi dia berkata, berbahagialah. Dan dia berkata, tidaklah sulit. Karena rasa secure-nya dia ditaruh di dalam Tuhan Yesus. Amin. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Gue mau bilang, langkah kecil apa yang harus kita lakukan adalah cure your heart. Pulihkan hati kamu. Ambil langkah untuk mengampuni semua orang yang pernah nyakitin kamu, maupun lewat ucapan, lewat perlakuan mereka, atau bahkan apa yang mereka pikirkan kepada kita. Ampuni mereka. Jangan sampai kamu taruh sampah di dalam hati kamu. Hari ini ambil keputusan itu. Langkah yang kecil tapi punya dampak yang besar untuk kehidupan kamu. Dan yang terakhir gue mau bilang, if you want to be secure, you need to cure your heart. Amin. Ketik di bawah, amin. Yuk sama-sama kita mau tutup, kita mau sama-sama tutup mata kita. Kalau hari ini dimanapun teman-teman berada, izinkan untuk kamu, kalau mungkin sekarang kamu lagi ada sama orang tua kamu atau kamu lagi sama banyak orang, coba kamu menyendiri sendiri ke dalam satu kamar atau ke dalam satu ruangan. Coba kamu pikirkan ini. Ketika kamu selalu merasa insecure, kamu selama ini menaruh rasa secure kamu pada hal-hal yang lahiriah, pada hal-hal yang apa yang kamu punya. Kamu selama ini menganggap apa yang kamu punya menambah harga diri kamu. Ingat, kamu adalah God's masterpiece. Kamu adalah ciptaan Tuhan yang terbaik. Jangan biarkan perkataan orang, ucapan orang, apa yang orang katakan pada kamu menentukan harga diri kamu. Please, ambil satu keputusan saat ini buat ampuni mereka. Kalau kamu adalah orangnya, dimanapun kamu berada, aku percaya di dalam hadirat Tuhan tidak pernah ada satu batasan. Sekarang taruh tangan kamu di dada kamu dan mari sama-sama kita berdoa. Aku berdoa Tuhan Yesus buat setiap anak-anak yang sekarang menaruh tangannya di dada mereka Tuhan. Mereka hari ini mengambil satu keputusan untuk mau mengampuni setiap orang-orang yang menyakiti mereka, yang selama ini menganggap mereka remeh, untuk menganggap mereka selalu melakukan apa yang mereka miliki itu kayaknya
mengganggu harga diri mereka. Hari ini Tuhan, dia mengambil putusan buat mengampuni setiap orang-orang yang telah bersalah kepada mereka Tuhan. Please Bapa, Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan buat setiap anak-anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku cabut setiap akar-akar kepahitan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan, tangan-Mu saat ini yang memeluk mereka, yang memberikan rasa secure, rasa aman yang pasti. Aku percaya ketika ada anak-anak Tuhan yang sadar kalau mereka punya yang namanya Kristus, punya keselamatan, punya kepastian, mereka punya rasa secure yang baik Tuhan, yang benar Tuhan. Thank you Tuhan, hamba-Mu selesai untuk berbicara, tapi aku percaya Roh Kudus-Mu yang terus bekerja memeteraikan setiap firman yang telah ditabur ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama yang percaya, sama-sama katakan amin.